Yuk kita bareng-bareng mundur 5.000 tahun ke belakang, ke masa di mana sejarah untuk pertama kalinya bisa dituliskan. Dalam paparan kali ini, kita akan membongkar kisah lahirnya tulisan, sebuah penemuan yang mengubah segalanya bagi manusia. Dan seperti yang akan kita lihat, ceritanya, wah, ternyata jauh lebih seru dan tak terduga dari yang mungkin Anda kira. Pernah kepikiran gak sih kalau tulisan itu pertama kali diciptakan bukan buat nulis puisi cinta atau cerita kepahlawanan, tapi buat kwitansi? Kedengarannya aneh ya, tapi inilah inti dari misteri yang akan kita pecahkan. Kita sering mengira tulisan itu lahir dari hasrat seni yang tinggi. Gimana kalau saya bilang, dorongan pertamanya itu jauh lebih sederhana, bukan soal jiwa, tapi soal ngurusin tagihan. Oke, sebelum ada tulisan, dunia itu sepenuhnya bergantung pada omongan dan ingatan. Coba lihat lukisan-lukisan di gua ini. Tanda-tanda ini jelas ada artinya, tapi maknanya itu nempel banget sama si pembuatnya. Kalau orang yang nggak ada buat ngejelasin, ya tanda-tanda ini jadi bisu. Nah, disinilah letak masalah terbesarnya. Garis di dinding ini bisa aja artinya sapi atau kijang, tapi itu cuma berlaku kalau si seniman ada di situ buat bilang, ini maksudnya sapi ya. Tanda itu nggak bisa ngomong sendiri melintasi waktu dan jarak. Dia nggak bisa ngirim pesan yang rumit ke orang asing atau ke generasi cucu kita nanti. Ini batasan yang harus dipecahkan peradaban. Dan solusinya, ternyata datang bukan dari penyair atau filsuf, tapi justru dari para akuntan di Sumeria kuno. Waktu kota-kota mulai tumbuh, perdagangan jadi makin ribet. Manusia butuh cara yang pasti buat mengelola properti, nyata transaksi, dan yang paling penting, negasin, ini punya saya. Nah, dari sinilah revolusi tulisan yang sesungguhnya dimulai. Mari kita urai evolusi cerdas ini selangkah demi selangkah. Seperti yang bisa kita lihat, semuanya dimulai dengan sesuatu yang sangat personal. Sebuah cap atau stempel pribadi. Misalnya nih, seorang pedagang gandum bakal ngiket karungnya, nempelin segumpal tanah liat basah, terus cetak! Dia tekan cap pribadinya ke tanah liat itu. Ini tuh lompatan konsep yang luar biasa loh. Cap ini jadi kayak perwakilan si pemilik. Tanda yang artinya ini punya Ilshu, sekarang bisa dimengerti semua orang, bahkan waktu Ilshu lagi nggak ada di tempat. Beda banget sama gambar sapi di gua yang sifatnya umum, cap ini menunjuk ke satu orang spesifik. Untuk pertama kalinya, sebuah tanda mulai bisa menaklukkan ruang. Nah, inovasi berikutnya ini wah jenius banget. Buat ngitung ternak, mereka pakai token-token kecil dari tanah liat. Token ini lalu dimasukin ke dalam amplop tanah liat yang disegel. Tapi kan repot ya, kalau harus mecahin amplop cuma buat ngecek isinya. Jadi mereka mulai nekan bentuk token itu di bagian luar amplop sebelum disegel. Coba perhatikan deh lompatan berpikirnya. Tanda di luar mewakili token di dalam, dan token di dalam mewakili sapi di ladang. Simbol mulai mewakili simbol lain. Ini loh awal mula abstraksi. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan pas. Asal-usul tulisan ternyata sangat-sangat pragmatis. Bukan soal curhat atau ekspresi emosi, tapi soal sengketa properti dan catatan dagang yang akurat. Kebutuhan birokrasi yang kesannya membosankan justru melahirkan salah satu penemuan terpenting dalam sejarah kita. Dan inilah hasilnya, cuneiform, sistem tulisan sejati pertama di dunia. Lihat deh, palet tanah liat ini. Tanda-tanda berbentuk paku ini kelihatan rumit dan penting kan? Dan memang penting, tapi bukan sebagai sebuah puisi epik. Ini adalah akta jual beli sebuah rumah dan sawah. Bukti nyata kalau tulisan pertama itu isinya soal urusan bisnis yang sangat duniawi. Nah, ini dia titik baliknya. Kebutuhan untuk mencatat hal yang lebih rumit, misalnya kata terkirim atau dibeli, mendorong lompatan terakhir yang paling krusial. Piktogram atau gambar objek berevolusi jadi simbol fonetik. Artinya, sebuah tanda sekarang mewakili bunyi. Gambar sapi nggak lagi cuma berarti sapi, tapi bisa mewakili bunyi sa. Dengan merangkai bunyi-bunyian ini, mereka akhirnya bisa menulis kata apapun. Tulisan akhirnya bisa merekam bahasa lisan secara utuh. Sekarang, yuk kita pindah lokasi ke Mesir, di mana pada waktu yang hampir bersamaan, terjadi sebuah cerita yang sangat berbeda. Kalau di Sumeria tulisan lahir dari pasar dan urusan dagang, di Mesir tulisan lahir dari kuil. Perbedaannya tuh, wah kayak langit dan bumi. Di satu sisi, ada orang Sumeria yang menciptakan tulisan buat masalah duniawi, ngurusin stok barang dan transaksi. Di sisi lain, ada orang Mesir yang ngelihat tulisan sebagai jembatan kalam baka, sebuah alat magis buat ngobrol sama dewa dan dapatin keabadian. Buat orang Mesir, hieroglif itu bukan sekedar simbol. Mereka percaya tulisan itu diciptakan oleh Dewa Thoth dan punya kekuatan hidup di dalamnya. Jadi, ngukir nama Firaun di sebuah monumen itu artinya memastikan jiwanya hidup selamanya. Sebaliknya, kalau nama itu dihapus, itu sama aja kayak menghancurkan jiwa Firaun di alam baka. Kekuatannya ini begitu besar, sampai-sampai para imam sengaja bikin tulisan ini tetap rumit, biar cuma kalangan mereka yang bisa. Menguasai tulisan artinya menguasai kekuasaan.
Sekarang kita ngomongin soal teknologinya, medium buat nulisnya. Karena bahan yang dipakai ternyata nentuin banget cerita mana dari masa lalu yang bisa bertahan sampai hari ini. Dua jagoan utamanya, tanah liat versus papirus. Coba lihat perbandingan ini. Lempung tanah liat itu awetnya bukan main, apalagi kalau dibakar. Tapi ya gitu, berat dan ribet bawanya. Nah, papirus ini teknologi baru yang keren. Ringan, gampang dibawa-bawa, sebuah kemajuan besar. Tapi ada tapinya. Papirus itu rapuh banget, gampang hancur kena air dan waktu. Dan ini ngebawa kita ke sebuah ironi sejarah yang luar biasa. Inilah paradoksnya. Orang Mesir beralih ke papirus yang lebih efisien buat catatan harian, surat-suratan, dan administrasi. Akibatnya, sebagian besar detil kehidupan sehari-hari mereka lenyap, hancur jadi debu. Sementara itu, catatan birokrasi, keluhan pelanggan, dan daftar belanja orang Sumeria yang membosankan itu karena ditulis di atas tanah liat yang ketinggalan zaman, justru bertahan ribuan tahun. Kemajuan teknologi malah menghapus sejarah. Jadi, dari dua sistem ini, sistem mana yang akhirnya menang dan bertahan? Jawabannya ternyata mengejutkan dan punya kaitan langsung dengan setiap huruf yang lagi Anda lihat di layar Anda sekarang juga. Tulisan cuneiform yang super praktis dari Sumeria akhirnya punah, mati dan terkubur bersama peradabannya. Tapi, hieroglif Mesir yang magis dan rumit itu secara ironis justru nemuin cara buat hidup terus lewat serangkaian transformasi yang, luar biasa. Slide ini nunjukin dengan jelas gimana prosesnya. Coba perhatikan jejaknya. Hieroglif Mesir dipinjam dan disederhanain sama bangsa Proto-Sinaitik, terus diadaptasi sama orang Fenisia, diambil alih sama Yunani, sampai akhirnya disempurnakan oleh Romawi jadi abjad Latin kita. Tanda mata dari Mesir kuno itu, setelah 5.000 tahun, sekarang jadi huruf O kita. Setiap huruf yang kita ketik, itu adalah gema dari sihir Mesir kuno. Jadi inilah poin-poin kuncinya. Pertama, tulisan itu lahir dari dua kebutuhan dasar, dagang dan magi. Kedua, evolusinya itu bukan sebuah rencana besar, tapi serangkaian solusi cerdas buat masalah nyata sehari-hari. Ketiga, alfabet kita ternyata keturunan langsung dari hieroglif Mesir. Dan yang terakhir, media yang kita pakai buat nulis itu bakal nentuin cerita apa tentang kita yang akan bertahan. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang, jujur, agak bikin merinding. Sama seperti papirus yang rapuh, data digital kita, email, foto, dokumen, semuanya tersimpan dalam format yang sangat gampang hilang. Kalau sejarawan 5.000 tahun dari sekarang mencoba melihat zaman kita, apa ya yang bakal mereka temukan? Akankah catatan kita bertahan? Atau jangan-jangan zaman kita ini malah bakal jadi zaman kegelapan digital yang hilang dari sejarah? Sesuatu untuk kita renungkan.